warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Cahya hadir kembali menemani Anda semuanya dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga, sebuah program acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal. Dan tentunya pada kesempatan kali ini tidak asing lagi, ada di sebelah kiri saya ahli tanaman toga yang nanti juga akan memberikan informasi seputar tanaman-tanaman toga. Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu? Iya, sehat selalu dengan toga. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi tetap awet muda ya Pak? Iya, harus seperti itu. Karena ketemu dengan ibu-ibu dan para pemirsa semua. Betul sekali. Dan pemirsa toga dimanapun Anda berada, karena hari ini kita live spesial sekali. Kita juga ditemani oleh ibu-ibu yang luar biasa sekali. Kita ajak kenalan mereka semua. Yuk, dari mana ibu-ibu? Harus semangat, harus tetap dijaga kesehatannya dan juga harus tetap ceria. Itu salah satu resep yang paling mudah ya Pak ya. Selain itu nanti kita akan tambahi dengan resep agar lebih semangat dan berprestasi. Betul sekali. Dan di sebelah saya juga ada perwakilan dari ibu-ibu PKK dari Kecamatan Kota ya. Apa kabar Ibu? Dengan Ibu siapa? Ibu Endang. Ibu Endang. Dari mana nih Bu? PKK mana? PKK Kota Pokja 3. Kalau Ibu? Dari Kelurahan Pocana. Karik Pocana juga. Wah, berarti sekitar sini juga gitu ya. Oke, nah ini ada ibu-ibu dari PKK juga ya. Oke, nanti mic-nya bisa dipakai ya Bu kalau saya tanya-tanya ya. Oke, dan hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali Pak Wahyu. Iya. Dan ini adalah biasanya menjadi satu tips atau ramuan yang paling dicari oleh ibu-ibu. Iya. Oke, kita akan mengangkat tema apa nih Pak Wahyu hari ini? Iya, salah satunya adalah ibu-ibu pengen tampil lebih istimewa lagi, kemudian tidak mengganggu aktivitas. Baik, ramuan ini nanti bisa kita gunakan untuk ibu-ibu maupun untuk anak-anak milenial. Karena anak milenial sekarang ada kecenderungan obesitas yang berlebih. Betul-betul. Jadi anak-anak atau remaja pengen tampilnya itu lebih fit lagi, lebih ideal lagi, tetapi tidak mengganggu aktivitas. Resep ini juga bisa kita gunakan pada ibu-ibu yang memang secara umum mempunyai karir ya, agar berat badan saya bisa turun tetapi tidak mengganggu aktivitas. Betul, jadi resepnya, tetap ideal ya. Walaupun mama tetap langsing gitu ya. Oke. Resepnya kita bisa pakai nanti ini satu resep untuk pertama nanti kita racik ya Bu. Kemudian nanti hasil rebusan ini nanti kita minum bersama setelah acara selesai. Oke. Resepnya kita resepnya bahannya adalah dari bangle. Bangle seperti ini. Nanti Pak Taufik dan temannya bisa dibagikan ke ibu-ibu. Bangle baunya seperti apa ya Bu ya? Baik, bangle monggo dibagikan sambil kita bangle dan jati Belanda. Banglenya kita bisa ambil kira-kira 300 gram. 300 gram. Jati Belandanya kita bisa ambil 300 gram juga. Jadi nanti bangle ini kita tumbuk dan jati Belanda kita keprak bersama. Coba kita racik ya. Kita tumbuk ya Pak. Kita tumbuk ya. Ini adalah dari bangle. Bangle ya. Ini kalau dari bangle itu, ini mungkin nanti pemirsa bisa diperhatikan ya. Jadi tekstur dalamnya itu dia hampir seperti kunyit muda ya Pak ya. Kunyit muda ya, hampir seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. Seperti lengkuas tetapi warnanya kuning. Baunya menyengat. Bangle ini sendiri bisa untuk mengurangi sawan juga. Bagi orang yang sawan kalau di luar, di mana? Di daerah mana itu? Sumatera atau apa? Bangle bisa kita pakai sebagai obat sawan. Kenapa Pak? Oh, daunnya kebakar, ya siap. Kenapa kok bisa digunakan sebagai sawan Pak? Karena ada unsur sifatnya yang menyengat, kemudian sangat aromatik. Tetapi kalau kita masukkan dalam satu ramuan, pasti ibu-ibu semua akan merasakan, wah ternyata enak ya bangle itu, ternyata sedap gimana. Gimana Bu yang tadi baunya enak tidak? Tidak. Tapi nanti coba kita lihat dari rasa dari bau itu sendiri ya. Kalau dari rasanya seperti apa sih Pak bangle ini? Ya jadi baunya agak menyengat enak gitu ya. Kalau dari rasa seperti apa Pak? Rasanya pedas-pedas agak
seperti jahe, seperti kencur, seperti kunyit jadi satu ya. Itu Ini nanti. baunya khas sekali nih ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kandungannya apa aja sih Pak dari bangle ini? Kandungan ada unsur minyak atsiri yang kuat, kemudian ada mineral, ada kalium, magnesium. Jadi efek dari bangle itu kalau kita konsumsi juga berefek menguatkan tulang Ibu. Jadi kasus-kasus osteoporosis bisa kita gunakan sebagai pengobatan. Selain itu, bahan yang kedua adalah kita pakai tetap jati Belanda. Jati Belanda. Jati Belanda bisa kita masukkan. Ini bisa kita padu lagi dengan sedikit campuran. Kalau ibu-ibu kok bergeraknya pada bidang, saya wanita karir bergerak pada bidang terkait masalah apa ya, memegang satu manajemen, memegang satu laporan yang kuat. Pakai resep ini tapi untuk berpikir kok sulit, bisa kita tambahkan pegagan ya, bisa kita tambahkan pegagan, bentuknya seperti ini, karena pegagan ini adalah salah satu resep di mana untuk nutrisi otak. Jadi sing nggih mikir agak dedel, nggih mikir angel ya, resep ini bisa kita tambahkan pegagan. Selain itu, pegagan juga untuk mempertahankan awet muda. Iki umurnya 50 tapi kok kayak 35, itu nanti bisa kita pakai seperti ini. Ada Bu? Boleh saya tahu mungkin ada dari ibu yang usia 50 kayak 35? Kalau Mbak Dewi ini 17, ini hampir 17 ya Mbak ya. Saya usianya 17 kali 3 ya. Ya bisa kita masukkan dalam ramuan ini. Itu berapa banyak Pak Wahyu? Apa? Berapa banyak untuk pegagannya? Pegagannya kita bisa ambil 2 jumput gitu aja. Kira-kira 50 lembar daun. 50 lembar daun. Nah Pak Wahyu kalau tadi kan juga dimasukkan itu daun jati Belanda ya Pak Wahyu ya. Nah mengapa harus jati Belanda? Misalkan nih kan sama-sama untuk pelangsing. Daun jati Cina kan juga untuk pelangsing juga. Boleh nggak bisa kan diganti? Tidak boleh. Jati Cina ada unsur alergen, unsur apa ya? Unsur untuk BAB akan lebih cepat, unsur sembelitnya lebih kuat. Jadi tidak disarankan pakai jati Cina, pakai aja jati Belanda, karena tanaman jati Belanda itu menormalkan siklus BAB jenengan normal. Umpama saya sembelit pakai jati Belanda, pagi sekali BAB tuntas, tidak seperti jati Cina 10 kali, itu nanti ada efek iritasi pada usus ataupun di lambung ya. Gitu. Yes, siap. Jadi lebih aman tetap menggunakan jati Belanda ya Pak? Iya, tetap jati Belanda. Kita masukkan bahan-bahan semua tadi, kemudian bahan bangle, kemudian pegagan, daun jati Belanda. Kemudian untuk agar rasanya lebih enak kita campur gula aren secukupnya ya. Gula aren secukupnya. Biar ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Ibu-ibu di sini. Iya, jadi yang kena diabetes juga tidak merasa khawatir kalau mengkonsumsi gula aren. Nah Pak, biasanya nih kalau yang namanya untuk melangsingkan tubuh itu kan identik mengurangi yang namanya manis-manis. Kalau dikasih gula aren ini sebenarnya berpengaruh nggak sih Pak? Iya, sebatas untuk aromatik saja. Nanti biar kita lebih semangat untuk meminumnya, karena yang kita pakai adalah orang-orang yang memang secara umum wanita karir, punya kesibukan, punya tanggung jawab mengopeni keluarga, punya tanggung jawab mengopeni bapak ya toh, dan para karyawan yang bagi yang punya karyawan, saya kira nanti kita akan mendapatkan satu kesempurnaan sebagai seorang wanita. Ini kita ambil tadi 2, kemudian diaduk-aduk, ini sudah mendidih, kita biarkan dulu, nanti hasilnya bagaimana. Nanti resep ini bisa ibu-ibu sosialisasikan. Kalau pengen nanti bibit bangle, hubungi saya. Kalau pengen bantuan gratis tanaman jati Belanda, mungkin di tempat penyedangan ada lapangan, ada tempat-tempat yang memungkinkan untuk ditanam, saya siap membantu untuk memberikan bantuan. Nanti dicatat di sekretariat sini, saya minta bantuan bibit jati Belanda 10, untuk banglenya berapa, dicatat. Nanti bisa diambil di sekretariat Dewan Kebudayaan di Jalan Untung Suropati ini ya Bu ya. Karena apa? Semakin kita mengenal tanaman obat, semakin kita akan sehat, lingkungan juga akan terjaga, karena tanaman jati Belanda berefek merindangkan suasana di alam agar tidak terlalu panas. Ini kita aduk-aduk, nanti kita bisa maksimalkan untuk ramuan ini menjadi satu minuman pembuka untuk berangkat kerja,
kemudian penutup untuk pulang kerja, maka panjenengan tidak akan mendapatkan aras-arasen, tidak akan mendapatkan nafsu makan yang berlebih-lebih. Diajak temannya cukup makan sekedarnya ya, karena tanaman ini juga berefek untuk menekan nafsu makan tidak tumbuh banyak. Gak nemen mengebu-ngebu. Kalau kita konsumsi temulawak mangan sak piring kok geng kroso ya, tapi kalau makan minum ini nanti setengah piring sudah cukup sudah bagi cukup saya ya Pak ya. Yeah. Ini untuk perebusannya butuh berapa lama Pak Wahyu? Paling tidak dari air 2 liter tersisa 1,5 liter ya. Nanti kita ini sudah mendidih, nanti rasa aromatiknya bisa ibu-ibu nikmati, bisa ibu-ibu rasakan. Wah, ternyata ramuan ini enak tidak ya? Itu nanti bisa panjenengan nanti rasakan setelah kita mengkonsumsi bersama-sama. Oke. Yeah. Nah, Pak Wahyu, untuk ramuan ini nih, biar biasanya nih ya, kalau yang namanya pelangsing itu kan identik juga dengan rasa asam nih Pak Yeah. Wahyu. Kalau misalkan ditambah dengan asam, boleh nggak jeruk nipis atau mungkin asam Jawa kayak gitu? Jangan, karena sifat dari asam dan jati Belanda ini ada unsur kontradiktif. Jadi nanti kalau untuk jenis asam tidak bisa kita campurkan lagi dengan jati Belanda ataupun bengle. Oh gitu. Nanti mengurangi efek kerjanya dari Jati peluruhnya itu. Oh gitu. Siap. Jadi untuk yang pertama ini tidak diperkenankan untuk menggunakan asam ya pemirsa, karena nanti akan kontra dengan efek yang dibawa dari daun jati Belanda itu sendiri. Jadi ini tanpa rasa asam ya Pak Ya, ya? tanpa rasa asam. Jadi ini sudah mulai bisa nanti kita icipi, bisa kita nikmati bersama. Nanti untuk sesi terakhir, alhamdulillah ibu-ibu akan mendapat pencerahan terkait, ternyata membuat jamu itu tidak sulit. Mudah. Membuat jamu itu pengen yang enak, bisa ini enak semua ya. Nanti tidak ada yang pahit ya. Oke. Siap. Ini sudah matang, siap untuk dikonsumsi. Karena airnya sudah lebih dulu kita panaskan. Iya. Iya. Jadi untuk perebusannya maksimal berapa lama Pak? Maksimal kurang lebih dengan pakai keramik seperti ini paling tidak setengah jam. Setengah jam Iya. untuk waktu perebusan. Nah, Iya. Pak Wahyu, ini kan berupa bahan segar semua ya yang kita Iya. rebus hari ini. Nah, misalkan dalam perebusan pertama itu ini kita udah habis ya. Iya. Kemudian apakah sisa dari bahan-bahan ini nanti masih bisa kita rebus kembali, Iya. kita gunakan lagi untuk berikutnya? Bisa kita pakai perebusan yang kedua. Jadi nanti setelah habis bisa lagi dicampur dengan air, tapi separuhnya cukup 1 liter direbus lagi, kemudian bisa dikonsumsi untuk 2 hari ke depan. Jadi resep ini bisa dipakai untuk 3 hari 4 hari ya Bu ya. Saya kira enak sekali ini, nanti saya jamin ibu-ibu nanti akan kembali mencari untuk tanaman jati Belanda. Tanaman jati Belanda adalah tanaman yang saya kira luar biasa, sangat kuat di medan apapun, termasuk tanaman untuk konservasi kering ya Bu ya. Di tanah adus bisa, di tanah anu bisa. Bahkan kalau ibu-ibu mau, saya tuh menanam tanaman jati Belanda di gor 50 batang. Sekarang sudah besar-besar. Jadi kalau nyari tanaman jati Belanda tidak usah sulit-sulit. Ngambil contoh daun dari sini, di pinggir pagar seputaran gor itu saya tanami jati Belanda 50 pohon. Gratis ya Pak ya? Gratis, Gratis diambil loh, saja, Bu. enggak apa-apa. Harapan saya apa? Sing lari-lari mendino ya iso meduk, berlari-lari setelah itu makan bakso enggak akan turun-turun nanti ya. Iya. 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 Saya kira cukup ini resep pertama. Yang pertama, jadi manfaatnya adalah untuk menjaga imunitas tubuh yang pertama ya Pak ya. Iya. Sehingga tetap memberikan energi yang bisa didapatkan energi maksimalnya dari gula aren itu tadi juga. Iya, betul sekali. Kemudian juga sekaligus untuk melangsingkan tubuh dengan manfaat yang luar biasa, efek dari bangle dan juga daun jati Belanda. Kalau pegagannya bikin ibu-ibu jadi tetap awet muda. Udah. Ya. Mau tahu resep yang kedua berikutnya pemirsa, yang satu ini juga masih bakalan menarik untuk Anda simak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Toga Tanaman Obat Keluarga. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Duduk.
Obat Keluarga pemirsa KSTV dimanapun ada berada, dan tentunya masih Deca temani juga Pak Wahyu temani. Iya. Dan juga bersama ibu-ibu dari mana? Baiklah, masih semangat semuanya ya ibu-ibu ya. Oke, sudah dicatat untuk resep yang pertama tadi. Catatan untuk yang kepingin langsing ya. Oke, kali ini kita akan membuat resep yang kedua nih Pak Wahyu. Iya. Resep apa yang akan kita bagi untuk pemirsa KSTV di rumah? Iya, ada seorang ibu yang kulitnya kurang cerah ya, kemudian ditandai dengan apa ya istilahnya kurang glowing ya, ditandai dengan kondisi berat badan yang saya kira masih ada unsur lebih. Kemudian faktor yang lain, kondisi ibu tadi mengalami kondisi di mana untuk aktivitas dan gerak juga ada unsur keterbatasan. Jadi agar penjenengan nanti agar tampil kulitnya lebih glowing, lebih bersih, berat badannya lebih ideal, kemudian untuk berpikir dan berprestasi, berkarya semakin daya ingat, tidak mengalami kondisi penurunan, kita bisa ambil satu resep yang kedua. Resepnya terdiri dari temu giring ya. Temu giring. Temu giring yang ibu-ibu tadi bisa merasakan baunya seperti apa. Oh, temu giring itu ngerasanya kayak kunyit, gak kayak kunyit, temulawak gak kayak temulawak. Kayak bangle bukan seperti bangle, tapi temu giring adalah biar bagi yang mengkonsumsi anak-anak putri ndang diiring-iring. Diiring-iring berarti jadi manten ya. Jadi manten. Bagi ibu-ibu yang sudah berkeluarga, semakin belanjanya semakin banyak karena tambah cantik ya. Itu salah satu resep tradisional kita. Temu giring adalah warisan leluhur dari keraton yang memang dari tahun ke tahun disembunyikan. Pokoknya pakai lulur keraton, bahan utamanya tetap temu giring, tetapi kita padu dengan minuman yang saya kira nanti untuk kecantikan, menambah kulit kita akan bersih, dan secara umum untuk menambah daya ingat. Jadi kita bisa ambil jati Belanda kurang lebih 200 gram kita 200 gram jati bisa kita Belanda. masukkan ya. Jati Jadi, Belanda 200 resep gram. yang ini adalah resep untuk melangsingkan sekaligus untuk menjaga kecantikan ya Pak ya. Ya betul. Kemudian pegagannya 2 jumput, 2 jumput. 100 gram kurang lebih? Kurang lebih sekitar itu ya. 2 jumput. Ini sudah dicuci semua ya Bu, jadi jangan khawatir ya. Terus kemudian temu giringnya kita bisa ambil 300 gram. 300 gram. Kemudian kita keprak, diiris, dikeprak ya. Potong ini dulu. dikeprak ya, coba ya. Ini coba. Ya, amin. Ya. Ini jadi temu giring jadi temu giring ini bisa kalau panjenengan ibu-ibu membuat lulur, temu giring dikeringkan, dicampur dengan pati bengkoang. Bengkoang diperes, diurat jadi satu untuk luluran. Putih oleh, kuningnya oleh ya. Bisa ini dibuat seperti itu. Pak Wahyu, ya. biasanya kan kalau yang namanya temu giring ini kan lebih banyak digunakan untuk pengobatan luar ya, untuk kecantikan ibu-ibu. Ini kalau dikonsumsi aman? Aman, sangat aman. Jadi secara umum menormalkan siklus men, membersihkan darah, mencerahkan kulit, karena warna ini identik dengan kuning langsat nggih. Kuning langsap adalah sejenis temu giring ini sendiri ya. Jadi kita bisa berapa banyak ini tadi Pak Wahyu? 300 gram 300 untuk 2 gram. liter air ya. Nggih. Ya, siap, kita ambilkan, kita puter. Nanti resep ini setelah akhir acara kita nikmati bersama. Sing berat badannya lebih-lebih ngicipi ini, nanti yang sesi sing terakhir sing badannya kurang nanti tak buatkan sendiri. Saya nanti tidak adil, kok sing lemu tok sing dopeni sing kuru, tidak ya Bu ya. Siap. Jadi yang gendut nanti tidak boleh minum yang kurus ya. Nanti efeknya seneng makan, nanti jangan keliru anunya resepnya ya. Iya. Apakah kalau menggunakan temu giring ini nanti juga langsung berefek pada memberikan efek kulit kuning gitu Pak? Paling tidak samar-samar, dari kelihatan bayang-bayang hitam mulai berkurang. Nanti sempurnanya setelah tanggal muda, cerah sekali ya. Tapi ada yang kebalik ya Bu, justru tanggal tua, tanggal muda yang bikin susah ya Bu ya. Iya, ditambah lagi biar enak nanti ibu-ibu biar tanduk ya Mbak.
misalkan kita mau di ini aja Pak Wahyu, dipotong-potong aja tipis gitu, bisa nggak sih Pak Wahyu? Bisa dipotong-potong bisa, tetapi tidak jaminan rasanya enak ya. Kenapa? Kita dalam proses pembuatan resep ini tidak dikupas karena kandungan minyak atsirinya menempel pada kulit. Penjenengan kalau pengen bersih doncek, kemudian diiris-iris, sepo bu, rasanya tidak enak. Oh gitu. Cuci, direndam dulu setengah jam, disikat, kemudian dikeprak, itu rasanya lebih mantap. Nanti besok-besok lagi kita akan membuat kunyit asam plus, rasanya pasti seluruh Kediri masih kalah dengan resep kita ya Bu. Nanti harapan saya penjenengan akan muncul UMKM yang bisa mengembangkan jamu sebagai minuman keluarga. Gitu nggih Bu nggih. Belajar dipraktekkan dapat uang. Harapan saya seperti itu nggih. Ya, siap. Pak Wahyu, misalkan nih ya, kalau biasanya ibu-ibu bikin jamu itu kan marem kalau kental ya Bu ya. Biasanya sebenarnya bener nggak sih kalau misalkan diparut gitu atau di blender kayak gitu? Iya. Ada satu saran. Ginjal yang sehat itu yang bagaimana? Ginjal yang sehat minumannya mengurangi minuman yang ada unsur ampas dan bertepung. Berarti kalau kunyit diparut kemudian diperas pasti ada endapan patinya. Itulah yang kurang bagus untuk kita konsumsi. Tetapi kalau kita keprak, patinya masih menempel di ampasnya. Jadi aman nggih Bu nggih. Jadi aman. Jadi ada anggapan gulanya kurang manis nanti ya, yang manis nanti. Berapa banyak gulanya Pak? 2 saja. 2 saja. Misalkan kalau ibu-ibu lebih pingin agak manisan lagi bisa ditambah nggak Pak? Tambah gula putih tidak apa-apa, tetapi gula aren juga bisa. Siap. Jadi bahannya ini tadi ada temu giring ya Pak? Ya. Ada temu giring, kemudian ada daun pegagan, daun jati Belanda, sama? Sudah cukup itu? 3? Iya, 3. 3 macam 3 aja resep ya? iya. Oke. Kita tunggu sampai mendidih dulu. Mendidih, kita aduk-aduk. Saya kira besar harapan saya nanti resep yang kedua, saya kira ibu-ibu akan lebih suka lagi. Jadi nanti minumnya dibagi 3 segmen. Sing ibu-ibu pakai minuman ini, yang masih usia ibu-ibu muda 30 ke atas sedikit pakai minuman yang pertama. Ibu-ibu yang berat badannya kurang pakai resep yang ketiga nanti resep yang kita buatkan. Biar tambah langsing sekali. Tambah berat badan. Iya. Oke, untuk perebus saya sama ya Pak ya? Sama. Setengah jam ya? Setengah jam, 30 menit. Nanti kita aduk-aduk, kita nanti harapannya luar biasa sekali. Nah Pak Wahyu, dari 2 resep yang kita bikin di resep yang pertama dan juga resep yang kedua ini, apakah aman kalau misalkan digunakan untuk anak-anak yang mengalami obesitas? Ya, aman sekali. Jadi aman sekali kalau kita gunakan untuk anak-anak yang obesitas. Misalkan saya punya anak usia 6 tahun, bisa kita pakai resep yang pertama dari jati Belanda dan bengleh. Apa efek dari tanaman jati Belanda dan bengleh diberikan pada anak-anak? Tidak gampang sawanen tadi yang saya katakan, tidak gampang rewel. Anak-anak biasanya kalau mengalami kondisi kecapean akan rewel, sidik-sidik nesu, sidik-sidik nangis, sidik-sidik marah. Harapan kita resep yang pertama tadi juga bisa diberikan pada anak-anak yang memang mengalami obesitas. Kenapa anak-anak sekarang mengalami obesitas? Karena anak sekarang kurang sayur, banyak lemak. Kemudian sering diajak ibunya juga jajan di luar. Ya Bu ya, kira-kira gitu ya Bu ya. Makanan siap saji ya? Siap saji ya. Oke, jadi aman digunakan untuk anak-anak juga ya? Iya. Oke, ada batasan usia nggak untuk penggunaan ramuan ini Pak? Oh, tidak ada batasan usia. Saya kira aman-aman saja dan siapapun bisa menggunakan. Tetapi ramuan yang kedua ini tidak diperuntukkan untuk bapak-bapak. Kenapa Pak? Ya karena ada unsur temu giringnya tadi. Temu giring adalah menormalkan masalah kewanitaan, mengurangi keputihan,
kemudian membersihkan darah dan mencerahkan kulit. Tetapi resep yang pertama bisa digunakan untuk bapak-bapak. Oh gitu. Iya, Jadi karena bengle jati Belanda stamina plus langsing meluruhkan lemak. Jadi ada bagiannya sendiri ya. Iya. Tapi kalau bapak-bapak yang cantik biasanya juga boleh ya Pak? Boleh. Ya. Boleh. Bapak-bapak cantik Bapak-bapak ya. yang cantik Jangan boleh tanda kutip pakai ya ibu-ibu ya. Jadi kalau yang utamanya untuk bapak-bapak yang umum itu boleh kita pakai untuk resep yang pertama. Iya, resep. Karena ada bengklenya tadi. Sehingga staminanya jadi lebih bagus lagi. Iya, betul. Walaupun pulang kerja malamnya mau lembur kerja lagi tetap punya stamina. Oke. Nah, kalau yang resep kedua ini tidak boleh digunakan untuk bapak-bapak ya. Iya. Kecuali bapak-bapak cantik boleh menggunakan ini. Menggunakan. Biar efeknya lebih cantik lagi. Oke. Iya. Saya masih ini Pak terpikat dengan tanaman apa namanya ini temu giring. Temu giring ya. Nah, itu sebenarnya kandungannya apa sih Pak sehingga bisa membuat perempuan itu jadi lebih cantik keluar dalam tuh Pak? Iya, temu giring utamanya kandungan minyak atsirinya mencerahkan kulit, kemudian membuang kotoran di pembuluh darah terkait bersih darah. Temu giring juga berefek rasanya aromatik dan khas, melancarkan darah dan bersifat meluruhkan lemak juga. Bisa juga temu giring dipakai untuk ibu-ibu yang sering mengalami kondisi keputihan, di mana efek dari temu giring itu juga berefek membersihkan daerah kewanitaan. Oh gitu. Iya. Nah kalau resep yang kedua ini apakah boleh digunakan ketika ibu-ibu dalam kondisi menstruasi? Boleh saja, aman, tidak apa-apa. Aman ya? Aman-aman saja. Dan bahkan nanti ada jaminan kalau mengkonsumsi ramuan ini ada indikasi proses menstruasi akan cepat, lendir yang berlebih dalam rahim akan bersih. Program ini bisa diperuntukkan untuk pasangan muda yang memang mengalami kondisi pengen punya momongan lagi. Dalam artian ada beberapa kasus yang memang secara umum banyak kasus-kasus gangguan masalah pembuahan, masalah hamil itu dipengaruhi oleh banyaknya lendir di dalam rahim itu sendiri. Lendir itu sendiri bisa disebabkan oleh karena faktor obesitas, bisa juga karena faktor pencernaan yang bermasalah. Gitu ya. Jadi pencernaannya bisa dari jati Belanda, untuk pembersihan rahim bisa dari terus terjadinya kondisi luka dan yang lain-lain. Kalau terjadi iritasi bisa kita tanggulangi dengan tanaman pegagan. Ini sudah wah matang, enak sekali baunya. Nah, ini udah aromanya udah tercium. Sudah ya? tercium. Pasti ibu-ibu nanti akan mencari teman-teman di DKD lagi. Ayo praktek lagi yuk yang lain. Saya kira bisa nanti kita kondisikan lagi. Warnanya lebih pekat daripada yang pertama iya, ya Pak? Lebih pekat karena unsur temu giringnya warnanya lebih kuat. Iya. Kalau bengle kuningnya agak kuning cerah, tapi kalau temu giring kuningnya kuning langsap seperti ini ya ibu-ibu, agak warna kuning. Ya, siap. Ini sudah matang ya. Ya nanti. Ini kalau misalkan dikasih jeruk nipis atau asam boleh nggak Pak? Dikasih jeruk nipis tidak apa-apa, kalau asam jangan. Kenapa Pak? Sama-sama asamnya padahal. Berbenturan dengan jati Belandanya. Berarti kalau asam nggak boleh ya? Iya, jadi lendir akhirnya lendirnya mandek, nggak bisa maksimal. Berarti kalau ada jati Belanda itu tidak boleh ditambah dengan asam. Iya. Tapi kalau jeruk nipis boleh. Tidak apa-apa. Oke. Baik, nah ini kita tunggu sebentar lagi pemirsa. Nanti kalau ini udah mulai matang dan bisa direbus kembali maksimal berapa kali Pak? 1 kali perebusan lagi. 1 kali perebusan, berarti 2 kali perebusan ya? 2 kali perebusan, siap. Ya. Tapi efek yang paling bagus adalah untuk perebusan yang pertama. Rebusan yang pertama, ya saya kira sudah matang, cukup untuk kita bisa nanti kita siap. Baik, ini adalah resep yang kedua ya yang sudah kita siapkan, yakni untuk melangsingkan sekaligus juga membuat cantik ibu-ibu ya. Nanti di segmen ketiga kita akan membahas resep yang berikutnya juga ya ibu-ibu. Kalau nanti ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu boleh catat dari sekarang, di segmen ketiga nanti boleh ditanyakan ya. Jadi nanti kita akan menjawab. Mungkin ibu-ibu punya keluhan, Pak saya sudah diet nih, udah pakai daun jati Belanda tapi kok saya nggak kurus-kurus ya. Nah ada apakah di balik itu? Nanti boleh ditanyakan ke Pak Wahyu ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita nanti akan membahas di resep kita yang ketiga. Kali ini nanti
nanti kita akan memberikan resep khusus buat ibu-ibu yang kepingin gemuk ya, padat berisi tapi tidak obesitas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di KSTV dalam Toga Tanaman Obat Keluarga. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di Toga Tanaman Obat Keluarga pemirsa, dan kita masih menemani Anda dengan resep-resep toga yang luar biasa sekali, tentunya untuk menjaga kesehatan sekaligus memberikan informasi tentang berbagai manfaat dari tanaman toga. Nah, kita akan kembali ke Pak Wahyu untuk mempersiapkan resep kita yang ketiga. Iya, resep yang ketiga karena efeknya menambah berat badan agar tidurnya lebih nyenyak. Setelah bangun tidur lapar, setelah makan kok pengen ngantuk tidur, tidak apa-apa, karena ini adalah program menambah berat badan. Semakin banyak tidur maka dagingnya akan semakin tumbuh lagi. Jadi salah satu lemak ini Pak? Daging apa lemak yang tumbuh? Tidak, jadi istilahnya biar lebih padat dan berisi. Padat dan berisi berarti kulitnya semakin kenceng ya. Meskipun tidak gemuk tapi kulitnya kenceng, itu saya kira juga kecantikan yang saya kira luar biasa. Iya, ya. Yang diinginkan rata-rata ibu-ibu seperti itu ya Bu ya. Jadi salah satu syarat agar kita makannya enak harus ada temulawak ya Bu ya. Temulawaknya kita bisa ambil 300 gram. Coba saya rajang, Mbak Dewi dikeprak ya. Iya. Jadi langsung dileboknya rapopo, tapi rasanya ndak enak, harus dikeprak ya Bu ya. 300 gram ya Pak ya? Iya, 300 gram. Ya, temulawak 300 gram sebagai sarana memperbaiki lambung, mengenakkan tidur, mengenakkan makan, menekan emosi. Orang yang lambungnya bagus gak gampang nesu ya. Karena gitu. Apa namanya? Temulawak. Ngelawak. Jadi terus bawaannya tertawa terus ya Pak. Iya, ini bisa kita masukkan temulawaknya, siap. Nggih. 300 gram. Kita ambil empunya atau boleh dengan ruasnya Pak? Yang terbaik tetap empunya. Tetap kita tidak kupas ya Bu, dengan kulitnya ya. Kemudian bahan yang kedua, resepnya kita pakai kunyit putih. Kunyitnya putih sama 300 gram. Kenapa kita pakai kunyit putih? Karena kasus-kasus orang yang berat badannya kurang itu rawan terjadi iritasi. Lambungnya gampang iritasi, terjadi infeksi peradangan. Kalau orang-orang memang mengalami sering peradangan, biasanya ditandai dengan berat badan semakin menurun, sering adem panas. Mungkin seperti itu ya, mungkin bagi orang yang terlalu kurus bisa saya aja biar peracik itu harus warnanya, tangannya juga harus kuning ya. Saya sudah kuning ini Pak. Iya, ini kunyit putihnya. Ini kunyit putih. Iya, jadi baunya seperti kunyit, warnanya keunguan ya, siap. Nah, ada tuh Pak yang kunyit putih ya, orang juga biasanya menyebut kunyit putih, tetapi aromanya itu seperti mangga kepodan. Iya, sebenarnya benar nggak sih Pak? Bukan, itu temu mangga namanya. Oh, namanya atau temu mangga. Temu putih. Iya. Oh, beda berarti ya iya, Pak beda, ya? Iya. Oke, kalau untuk kunyit putih sendiri, ini melihat ciri khasnya seperti apa? Ya, baunya seperti kunyit. Seperti tadi praktek ya Bu ya. Baunya seperti kunyit. Itu namanya kunyit putih. Jadi tidak bisa kita tolerir bahwa yang kunyit putih baunya harus seperti kunyit ya. Karena kunyit putih berarti kunyit yang warnanya putih baunya seperti kunyit merah. Terus bahan yang lain Ibu, kita pakai daun adem ati. Daun adem namanya aja ati. Sangat keren ya, adem ati. Kira-kira kita bisa pakai 15 lembar daun untuk 2 liter air. Adem ati ini selain kita pakai daunnya, ada mitos bagi orang-orang tua dulu, mantennya kurang akur gitu ya, pakai dipanya adem ati, akhirnya cepet akur. Rumahnya kok sering cekcok gitu ya, gawang pintunya pakai pintu dan gawang dari kayu adem ati. Karena reaksinya apa Bu? Ademne ati. Ya itu.
Kandungannya apa sih Pak sehingga bisa mendinginkan ada unsur suasana dan penenang, emosi? ada unsur penenang dan ada unsur relaksasi penenang. saraf. Kita bisa pakai daun adem ati ya. Kita yang terbaik dilumatkan gini ya. Kenapa dilumatkan begini? Agar sari-sari dari tanaman keluar, ya. Kalau misalkan dirajang aja gimana Pak? Dirajang kurang masih karena butuh pelumatan. Gak apa-apa mambu tangannya peraciknya ya. Terus yang lain tetap kita pakai pegagan karena salah satu resep dari orang yang menjadikan orang gampang kurus sering terjadinya peradangan. Watuk grok kok metu darah, pola sedikit, gampang keputihan. Kita pakai pegagan kurang lebihnya 200 gram ya. Ini kita masukkan, kunyit putihnya kita masukkan. Ya. Ada pahit-pahitnya ya Pak ya? Ada unsur pahit karena unsur antibiotiknya juga kuat. Yeah. Kalau dibandingkan dengan kunyit yang warnanya oranye atau kunyit asli itu kandungan biotiknya gimana Pak? Tinggi kunyit putih, tetapi kunyit putih mengarah pada peradangan dan tapi kalau kunyit merah mengandung warna merah menambah energi darah agar lebih fit lagi. Perbedaannya antibiotik dan stamina. Oh begitu. Iya. Oke. Jangan lupa pakai gulanya. Kalau ini gula los, pengen manis tidak apa-apa, pengen tidak apa-apa. Sambil kita resepkan, kita persiapan nanti untuk apa tanya jawab ya nanti. Iya. Iya. Gulanya kita bisa Jadi gulanya pakai. ini tidak terbatas ya Pak ya, sesuai dengan selera ya. Selera bisa saja, manis, tetapi bisa 2 aja sudah ketupat. cukup ya. Oke. Siap. Nah, sembari menunggu di resepnya kita matang, ibu-ibu sudah siap? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya, boleh, silakan dari tengah, bisa berdiri dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Dari perwakilan PKK Keluarga Bocanan. Iya, dari Saya Bocanan. tanyakan kepada Pak Wahyu. Iya. Ini saya kan dulu pernah lihat atau pernah dengar resep dari daun jati Belanda itu, tapi dia Pak dikeringkan terus diminum, itu apa bisa juga untuk melangsungkan? Iya, Pak? siap. Nggih. Iya. Terus Nggih, terima kasih Bu. Terima kasih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pocanan. Iya. Jati Belanda kalau dikeringkan, Iya. apakah bisa tetap dimanfaatkan? Daun dikeringkan dengan daun basah itu ibarat kualitas 1 dan kualitas 2. Kalau kualitas 1 tetap yang segar ya Bu, kualitas 2 yang dikeringkan. Kualitas 2 ini bisa kita buat satu kombinasi di mana nanti menjadi teh. Jadi daun dikeringkan, kemudian diremek, direbus air panas, itu juga bisa ya Bu ya. Atau dikeringkan kemudian dibubukkan, bubukan menjadi minuman 1 sendok teh untuk 1 gelas air panas, itu juga bisa. Tetapi kalau ada orang yang memang secara umum tidak mau jamu, bisa dimasukkan kapsul. Itulah teknologi kita bagaimana agar mensikapi mengkonsumsi jati Belanda tidak harus dari segar. Karena apa? Kering itu sangat praktis Bu, bisa dibawa kemana-mana apalagi dalam bentuk serbuk. Tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi kualitas, tetapi kualitasnya masih bagus yang basah. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jadi monggo. tetap bisa digunain, tapi kualitasnya tetap bagus yang dalam kondisi segar ya. Tapi kalau misalkan bahannya banyak, biar awet bisa digunain Dikeringkan, lama, iya. dikeringkan ya Pak. Iya, Wahyu, bisa ya. juga ibu-ibu punya lahan luas kemudian ditanam menjadi produk ekon ya, dikeringkan kemudian dibuat pipis gitu ya, diisi kira-kira 15 lembar daun, harganya 5.000, itu juga menjadi nilai uang juga. Betul, jadi kemasan praktis Kemasan teh jati praktis, Belanda ya Pak iya. ya. Oke, baik Mas, ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, dari sebelah sini. Iya. Silakan berdiri Ibu. Selamat siang, kami dari Kelurahan Pakelan. Iya, siap. Saya mau menanyakan Pak, apa perbedaan dari jamu tradisional sama jamu herbal? Oh, Terus iya. lebih bagusan yang mana gitu? Iya. Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih. Jamu tradisional dengan jamu herbal. Iya, terima Bedanya, kasih. Pak? Ada Sebenarnya beda ya? Tidak ada beda. Hanya istilah saja Bu. Jamu tradisional bisa juga disebut jamu herbal. Iya. Kata kerennya itu aja. Kata kerennya herbal Dan gitu ya Pak. herbal sekarang saya kira nanti pihak pemerintah akan welcome sekali terhadap jamu herbal ataupun jamu tradisional. Karena apa? Ada keputusan Menteri Kesehatan terkait penggunaan jamu herbal atau jamu tradisional ini
pada 1 tahun ke depan 2024 semua puskesmas, semua rumah sakit wajib nari. Istilahnya nari itu memberi solusi, memberi pilihan. Kalau kamu demam, ibu terkena penyakit apa? Saya darah tinggi. Ibu pakai jamu herbal tradisional, pakai daun-daunan atau obat kimia. Besok seperti itu, ya. Dan itu sendiri saya kira satu langkah yang sangat luar biasa sekali terkait perkembangan jamu. Karena apa? Kalau penjenengan ke Amerika, ke Perancis atau ke pasti ditanya kalau ada keluarganya, kamu berobat ke sini pengen pengobatan yang paling modern atau yang biasa? Karena kita dari Indonesia mau ke sana, ya paling modern ya tanaman-tanaman ini dikeringkan, direbus sendiri, itu yang paling modern. Kita harusnya mulai menghargai, menyemangati bahwa Indonesia akan semakin jaya dengan menggunakan tanaman obat, ya Bu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi pengobatan tradisional itu juga sama artinya dengan pengobatan herbal. Jadi herbal itu adalah bahasa kerennya saja ya Pak ya. Oke, artinya bahan-bahan alam kalau herbal itu seperti itu. Kalau tradisional itu adalah ramuan kuno. Jadi sebenarnya sama. Secara historis, secara historisnya sama, cuman untuk bahasa kerennya aja ya. Oke, baik ya. Yang berikutnya, monggo dari sebelah sini ada pertanyaan. Ya, boleh monggo. Ibu, mic-nya kita bagi dulu ya, mic-nya bisa dibantu ke Mas, depan. Ya. Kakak. Iya, Ibu. Baik. Bu Endang. Nanti kalau ada waktu kita lempar kembali ke ibu-ibu kada pertanyaan. Sakit Cumeneng Ibu. Iya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, ilmunya luar biasa hari ini. Dari mana Ibu? Dari PKK Kota Koja 3. Oke, Koja 3. Jadi dari semua resep ini, seandainya, ini pertanyaan adalah gimana kalau ditambahin dengan daun pandan? Artinya taste-nya mungkin aroma atau rasanya kan meskipun tidak mendominasi, paling enggak ada rasa seger gitu. Kan kadang-kadang orang kepengen minum jamu tapi takut dengan aroma. Mungkin dengan aroma pandan ini akan lebih menarik, merangsang untuk lebih mengkonsumsi. Pak Wahyu. Terima kasih Bu Endang. Baik, terima kasih kembali Ibu. Gimana kalau jamunya ditambahi pandan? Kita mau bikin kolak lah. Iya, tidak. Jadi secara recommended itu sangat luar biasa. Itu satu masukan luar biasa. Karena apa? Pandan itu ada unsur ketenangan. Jadi orang yang memang secara umum pengen berhasil dalam satu resep itu harus menjalani satu mengurangi kecemasan dan ketenangan. Sifat dari pandan selain aromatik membuat ramuan itu enak, juga daun pandan itu ada reaksi luar biasa terkait pengaruh mengurangi depresi, mengurangi ketegangan saraf, mengurangi hal-hal yang itu. Karena apa? Orang-orang anak-anak dulu, perkembangan psikis anak sekarang mengalami kondisi, banyak yang mengalami kondisi anaknya gampang emosi, gampang apa. Karena budaya kita dengan budaya anak sekarang sangat berbeda. Kalau dulu penjenengan mesti tahu ya, masak apa? Kolak kacang hijau dikasih pandan, kolak telo dikasih pandan, kolak pisang dikasih pandan. Anaknya tenang-tenang saja, fle-fle saja. Prestasinya bagus, menghormati orang tua, tidak gampang terpancing emosi. Itulah istimewanya pandan kalau kita masukkan dalam satu ramuan. Jadi boleh ya Pak? Boleh Bu, sangat rekomenden sekali. Terima kasih. Apakah ada resep-resep yang ini Pak, kalau diberi pandan itu nggak boleh karena nanti bertentangan seperti tadi daun jati Belanda kalau dikasih asam nggak boleh kayak gitu? Saya kira pandan sangat fleksibel sekali untuk kita gunakan. Kita ngambil resep yang kedua. Ini resep yang kedua. Untuk resep yang kedua. Jadi nanti kita coba untuk dikurangi di baris kedua saja, nanti tengah sini ya. Ini resep pertama saya ambilkan dulu ya. Nanti ibu-ibu wajib konsumsi ya, minum ini ya, nanti kita urutkan resepnya. Aromanya udah kerasa. Mantap sekali. Iya. Ini pertama. Ini ada resep kita yang pertama. Kedua. Ini sama-sama untuk melangsingkan. Iya. Ini resep yang ketiga. Ini sudah mendidih untuk menambah berat badan. Untuk menambah berat badan. Iya, agar lebih padat dan berisi.
Ini sudah matang ya, bisa kita rekomkan. Warnanya kenapa kok ada kuningnya? Semua karena pengaruh dari gula aren. Ya. Pak, misalkan gulanya diganti gula kelapa boleh juga ya Pak Wahyu ya? Boleh, tapi tetap yang terbaik gula aren. Oke. Ya, siap. Ya, ini adalah resep kita, ibu-ibu, bisa dilihat ya dari belakang bisa kelihatan ya. Ini adalah resep kita yang pertama. Jadi ini adalah resep untuk menjaga stamina sekaligus untuk melangsingkan. Bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu ataupun juga bapak-bapak dan juga anak-anak ya. Jadi aman ya. Ini untuk resep kita yang pertama. Oke. Kemudian ini adalah resep kita yang kedua, sama untuk pelangsingnya, tetapi ini untuk lebih ke kecantikan, menjadi kecantikan ya. Oke, saya ada sendok ini Pak Wahyu? Iya, pinjam sendok. Boleh, mungkin bisa. Sendoknya? Iya. Karena masih sangat panas, jadi tidak mungkin saya minum begini. Iya, siap. Dan ini adalah resep kita yang ketiga. Nah, ini buat ibu-ibu kalau ingin padat berisi, jadi lebih montok lagi, tetap cantik ya, bisa pakai resep yang ketiga. Bisa diulangi Pak Wahyu untuk resep yang ketiga, bahan yang kita perlu. Resep yang ketiga bahannya daun adem ati, ben atine adem, ya toh. Daun adem ati. Temulawak biar seneng makan, kunyit putih biar mengurangi peradangan. Ada kunyit putih. Ya, terus pegagan biar lebih semangat lagi dan berpikir agar kita lebih optimis lagi. Oke, jadi ada 4 resep ya. Ada 4 bahan atau 4 resep ini yang digunakan untuk menu yang ketiga. Terima kasih banyak sekali. Nanti icip-icip. Ini juga efek mengurangi sawan, Mbak, yang pertama. Yang pertama ya? Iya, berarti cocok dengan ibu-ibu ya? Ibu yang menyusui bisa, anaknya sering sawanan pakai resep yang pertama. Gitu. Enggak, tapi tidak berpengaruh pada anak. Yang sering sawanan, sering rewel itu ibu-ibu, apalagi kalau kantongnya kosong ya Bu ya. Ibu-ibunya yang sawanan. Iya. Oke, saya icip dulu. Wah, pasti milenial, enak sekali. Anak-anak milenial pasti suka itu. Iya. Seger, enak, rasanya kayak teh. Iya, persis ada teh. Manisnya. Ada sedikit aromatik ya, karena dari banglenya tadi. Nggih. Resep yang kedua lebih enak lagi. Karena temu giring juga sedap untuk resep warna dari dan rasa juga. Oke, jadi kalau kepingin seger boleh ya Pak, yang kedua dikasih jeruk nipis boleh ya? Boleh. Ada sedikit pahitnya, tetapi aroma segarnya lebih terasa di resep kita yang kedua. Iya. Ada isisnya juga Pak Wahyu. Iya. Apa yang membuat isisnya Pak Wahyu? Temu giringnya, kandungan atsirinya juga ada. Iya. Padahal bangle itu juga ada sedikit isisnya, tapi nggak isis ya Pak Wahyu? Enggak, iya betul. Lebih isis ke temu giring. Temu giring, iya. Oke. Ini adalah resep kita yang ketiga. Oh, enak sekali ini. Kalau saya minum ini nanti langsung gemuk nggak Pak Wahyu? Nggak apa-apa. Berarti bapaknya sangat berjasa untuk cukup belanja. Membahagiakan istri ya. Jadi ibu-ibu yang gemuk patut bersyukur ya. Berarti suaminya sayang pada ibu-ibu. Iya. Ya. Kok tidak ada yang pahit ya Pak ya? Nggak ada, enak semua ya? Ini. Paling tidak ada satu jaminan. Orang kok jamu pahit, tidak. Jamu itu enak seperti es krim. Saya doktrin beberapa anak TK, playgroup, SD, SMP. Rata-rata kalau dibuatkan nggak mau pahit. Kita doktrin jamu itu enak. Jamu itu seperti es krim. Karena apa? Semakin kita menjadi banyak minum jamu, keluarga minum jamu, maka keluarga kita akan semakin sehat. Yeah. Kalau semakin sehat, berarti prestasi penjenengan di masyarakat, di pekerjaan akan bisa dipertanggungjawabkan. Kerjanya gelem apa men loro tapi bayarannya ajek, jangan ya, harusnya seimbang. Terus yang lain saya kira dengan jamu ini kita konsumsi, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat. Karena apa? Pengeluaran negara bisa ditekan dengan jamu ini sendiri. Dengan obat tradisional atau herbal ini ya. Luar biasa sekali Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi luar biasa sekali dengan pemirsa KSTV di rumah dan juga buat ibu-ibu PKK dari Kelurahan Kota Kediri ya Bu ya. Oke, terima kasih luar biasa. Boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi? 3 resep kita semoga ini bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa catat kembali, nanti Anda bisa nyicip kembali dengan rasa-rasa yang luar biasa sekali. 3 resep yang untuk menjaga kesehatan dan juga kecantikan untuk Anda. Terima kasih, saya Dewi Cia bertugas, pamit undur diri dulu, sampai jumpa di Toga berikutnya. Tetap dapatkan sehat yang alami dengan Toga Tanaman Obat Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.